Jadi seperti ini aja kawan. Kalau hanya untuk berteriak-teriak di tengah jalan, beruk di hutan pun berteriak. Bahkan suara beruk di hutan itu lebih nyaring daripada teriakanmu. Pergerakan kalian tidak lagi dikagumi. Bahkan gerakan kalian kerap menjadi lelucon bagi berbagai kalangan masyarakat. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Terdengar begitu akrab di telingaku. Entah sering mendengarkan kata intelektualitas itu, entah pula aku sering terlibat aksi yang gila itu. Mungkin keduanya pernah aku alami, karena aku dulu pernah menjadi pelacur eksistensi dengan menjual harga diri demi merasakan sensasi teriak-teriak di tengah jalan. Persetan dengan apa yang terjadi, dengan kemacetan. Yang penting saya dan kelompok intelektual itu menguasai jalanan dengan arogansi dan kebanggaan kami bak superhero, membusungkan dada, muncul tiba-tiba menyuarakan bahwa kamilah pembela rakyat. Itu waktu itu dulu ya. Sebelum saya menyadari bahwa turun aksi tidak selamanya sesuai dengan ekspektasi. Terlepas dari campur tangan elit politik atau yang biasa kita sebut penunggang, aksi mahasiswa yang dilakukan belakangan ini memang bernilai nol besar. Mari kita refleksi sejenak pada aksi besar mahasiswa tentang Omnibus Law pada 2020 silam. Merinding saya menyaksikan mahasiswa dari Sabang sampai Merauke bergerak dengan langkah penuh keyakinan, menghentakkan kaki ke jalan sehingga mengakibatkan bumi ibu pertiwi ini sedikit terguncang. Saat itu juga jatuh hati masyarakat, terkhusus para buruh dan pekerja, karena mereka begitu merasa diperjuangkan. Tapi sadarkah kalian, wahai mahasiswa, yang kalian lakukan adalah hal yang sia-sia? Jika di benak kalian bertanya, loh, kok sia-sia? Maaf bung, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan atas apologi-apologi yang kalian buat. Silakan saksikan kembali pernyataan klarifikasi dari Bapak Mahfud MD selaku Menko Polhukam tentang Omnibus Law. Beliau sudah menjelaskan di sana. Jadi dengan kegagalan dari gerakan itu, maka timbullah kekecewaan dari masyarakat, selayaknya pemuda yang putus cinta pas lagi sayang-sayangnya. Alih-alih mencari eksistensi dan menaikkan nama mahasiswa, kalian malah menjatuhkan markat dan martabat mahasiswa itu sendiri. Bisakah kalian bayangkan bagaimana perasaan masyarakat yang kalian berikan harapan begitu tinggi, lalu kalian jatuhkan begitu saja? Saat itu juga hilang kepercayaan masyarakat pada mahasiswa. Saya paham apa yang terbesit di benak kalian. Kalian pasti menganggap narasi ini tidak menghargai perjuangan yang kalian lakukan, yang telah bersusah payah mempertaruhkan nyawa menghadapi pemangku kekuasaan di negeri ini, di negeri yang kita cinta ini. Tapi bung, menurut saya lebih baik tidak usah berbuat kalau mental pejuang belum terbentuk di jiwa dan ragamu. Mulai dari mempersiapkan kajian dengan sistem kebut semalam, yang lebih konyolnya lagi, perumusan kajian hanya orang-orang yang beranggapan dan menanamkan mindset bahwa pemerintah selalu salah. Maka terbentuklah kajian yang hanya memandang dari satu sisi saja. Nah itulah yang jadi pedoman kawan-kawan turun ke jalan. Selain itu setelah melakukan aksi, tidak ada peninjauan secara berkala yang memastikan bahwa tuntutan itu sampai ke pihak yang dituju, sampai ke lembaga yang dituju dan menghasilkan tanggapan yang berubah menjadi aksi perubahan. Jadi jangan heran kalau Omnibus Law jalan sampai sekarang. Jangan heran.
Begitu juga yang terjadi pada kasus yang sedang hangat, yaitu penonaktifan beberapa anggota penyidik KPK. Bahkan kawan-kawan juga pasti sudah sampai kepada cuplikan-cuplikan yang bertajuk Endgame, bukan film Avengers. Cuman bedanya pada kasus ini, kawan-kawan mahasiswa hanya menunjukkan arogansi kawan-kawan mahasiswa pada tongkrongan-tongkrongan saja, seolah-olah yang paling tahu tentang permasalahan ini, tanpa ada aksi yang merubah sistem itu. Buang-buang waktu saja kau, Bung. Rasanya bosan berbicara dengan kata-kata suci seperti ini. Nah baik, jadi seperti ini aja kawan. Kalau hanya untuk berteriak-teriak di tengah jalan, beruk di hutan pun berteriak. Bahkan suara beruk di hutan itu lebih nyaring daripada teriakanmu. Pergerakan kalian tidak lagi dikagumi. Bahkan gerakan kalian kerap menjadi lelucon bagi berbagai kalangan masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa, paling cuma demo-demo kayak biasa. Ada lagi, mahasiswa sekarang tidak bisa diandalkan. Bahkan hanya membuat susah karena kemacetan yang ditimbulkan ketika aksi. Tidakkah panas telinga kalian mendengar kata-kata seperti itu? Atau sudah kebal? Kalian lengah. Kalian sering tidak menyadari bahwa yang kalian tentang itu adalah orang-orang yang dulunya seperti kalian juga. Mereka sudah pulang dari masa kalian sekarang. Mereka sudah membuat jalan keluar dari kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, termasuk penolakan serta kritikan dari mahasiswa. Mereka sudah memetakan itu semua. Kalian melawan musuh yang matang dengan persiapan yang tidak matang. Dan dengan konyolnya kalian mengharapkan kemenangan. Tak tahu mau tertawa atau sedih. Miris. Saya yakin tidak ada masyarakat yang setuju dengan aturan-aturan nyeleneh yang mereka buat itu. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa siap kalian menggugat itu salah dengan segala data yang kalian persiapkan yang memang tidak bisa dibantah dengan segala persiapan bantahan mereka? Sudahlah, berhenti melucu. Para petinggi-petinggi di sana itu sudah lelah tertawa dengan tingkah kalian. Bahkan dengan kondisi seperti itu, kalian malah membuat lelucon baru dengan pecahnya organisasi eksekutif mahasiswa terbesar di Indonesia, yaitu BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Selamat, Bung. Kalian telah membuat mereka bersulang seraya menyaksikan drama komedi yang kalian buat. Jadi untuk kedepannya, ya, pergi saja ke kafe, pesan kopi dengan ukiran-ukiran latte yang unik, kalian foto, masukkan Instagram, dan mendengarkan lagu-lagu mellow sambil menikmati senja sebelum senja itu lenyap. Jadi, nikmati saja hidupmu sekarang, tanpa memikirkan negara.